Episode 116-120. Wakil Direktur dapat mendengar diskusi semua orang. Saat dia berdiri di tengah kerumunan, dia merasa sedikit malu. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia tidak akan memberikan hadiah kepada Jian Singer di depan semua orang. Kalau begitu aku tidak akan berdiri pada upacara. Jian Singer mengambil arloji dari wakil direktur. Ini juga merupakan hal pertama yang dia katakan kepada wakil direktur di depan semua orang hari ini. Sebenarnya Jian Singer tidak tertarik dengan barang mewah. Alasan dia menerima arloji itu di depan semua orang adalah karena dia ingin membangun kepribadian penggali emas. Melihat Jian Singer akhirnya mau berbicara dengannya, wakil direktur tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Dia berpikir bahwa Jian Singer telah menerima niat baiknya setelah menerima jam tangan itu dan dia tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi kemarin. Dr. Lee, direktur memberitahu saya kemarin bahwa Anda boleh meminta apapun. Selama rumah sakit bisa melakukannya, 11 pasti melakukan yang terbaik untuk membantumu. Wakil direktur berkata sambil tersenyum. Benar-benar, Jian Singer tersenyum main-main dan berkata, tentu saja. Aku berjanji padamu di depan begitu banyak orang hari ini, jadi tentu saja aku tidak akan berbohong padamu. Wakil direktur buru-buru berkata, baiklah, ada yang ingin saya katakan. Jian Singer memandang wakil direktur. Mulai bulan depan, naikkan gaji seluruh pegawai di rumah sakit sebesar 50%, termasuk petugas kantin dan petugas keamanan. Kemudian, secara teratur berikan setiap orang sebagian dari keuntungan rumah sakit sebagai bonus untuk menyemangati mereka. Begitu dia mengatakan ini, wakil direktur benar-benar tercengang. Dia tidak tahu motif Jian Xing melakukan ini, tapi dia tahu ini akan menjadi kerugian besar bagi rumah sakit. Biaya operasinya hampir 2 kali lipat, dan sudah melebihi kapasitas rumah sakit. Jian Singer sengaja mempersulit wakil direktur. Jika ada yang punya permintaan lain, silakan mencari wakil direktur. Wakil direktur pasti akan menyelesaikannya untuk semua orang, kata Jian Singer sambil melihat ke semua orang. Semua orang tidak bisa menahan kegembiraan di hati mereka dan tidak bisa tidak berterima kasih kepada Jian Singer. Seluruh tempat parkir dipenuhi dengan suara syukur. Shen Qiang jarang muncul di rumah sakit, jadi wakil direktur pada dasarnya membuat keputusan di rumah sakit. Wakil direktur adalah orang yang sangat pelit dan penuh perhitungan. Hal favoritnya adalah mencari alasan untuk memotong gaji semua orang. Semua orang sudah lama merasa kesal dengan hal ini, tetapi mereka hanya bisa menelan amarah mereka karena identitasnya. Kali ini, Jian Singer membalaskan dendam semua orang. Meskipun mereka tahu bahwa wakil direktur tidak akan menyetujui permintaan Jian Singer, semua orang sangat senang melihat wakil direktur menderita. Wakil direktur, apa yang Anda katakan tadi bagus, tetapi mengapa Anda tidak mengatakan apapun sekarang setelah Dr. Lee mengajukan permintaannya? Apakah Anda akan menarik kembali kata-kata Anda di depan umum? Itu benar. Jika Anda tidak bisa melakukannya, akui saja bahwa Anda tidak bisa. Jangan buang waktu semua orang. Kami masih terburu-buru untuk melakukan putaran keliling. Semua orang berbicara satu demi satu. Dengan Jian Singer membela mereka, mereka tidak lagi takut pada wakil direktur. Jian Singer diam-diam menyetujui tindakan mereka. Jadi jika wakil direktur berani memberi mereka pelajaran, itu sama saja dengan melawan Jian Singer. Begitu dia membuat Jian Singer tidak senang, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada Shen Qiang. Bagaimanapun, Jian Singer adalah harta rumah sakit sekarang. Bahkan Shen Qiang, direktur utama, harus bersikap sopan padanya, apalagi hanya sebagai wakil. Direktur, Dr. Lee, saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Hanya saja masalah ini terlalu penting, jadi saya harus mendiskusikannya dengan sutradara sebelum saya bisa memberikan jawaban. Wakil direktur tersenyum pahit dan menjelaskan kepada Jian Singer, saya hanya seorang karyawan, jadi saya tidak bisa membuat keputusan mengenai masalah sebesar ini. Saya harap Anda bisa mengerti. Aku mengerti, jadi tanyakan saja. Setelah Jian Singer mengatakan ini, dia berbalik dan keluar dari tempat parkir. Setelah Jian Singer menghilang dari pintu masuk rumah sakit,
Senyuman wakil direktur akhirnya memudar. Secara kebetulan, Shen Qiang datang ke rumah sakit hari ini dan sedang duduk di kantornya. Wakil direktur buru-buru berlari ke kantor Shen Qiang. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Apa yang telah terjadi? Shen Qiang meletakkan koran di tangannya dan memandang wakil direktur, yang terengah-engah. Direktur, ada kabar buruk. Dr. Li mengajukan permintaan yang sulit. Wakil direktur berkata dengan getir, dia meminta saya menaikkan gaji setiap orang sebesar 50% di depan umum. Dia bahkan mengatakan kepada semua orang untuk bebas meminta apapun. Direktur, dia jelas memiliki motif tersembunyi dan ingin menghancurkan rumah sakit kita. Shen Qiang mengerutkan kening. Itu tidak akan ada gunanya baginya. Dia mungkin tidak melakukannya untuk menghancurkan rumah sakit kita. Lalu kenapa dia membuat begitu banyak permintaan sulit? Wakil direktur sangat bingung. Dia mungkin mencoba memenangkan hati orang, kata Shen Qiang. Mungkin dia punya motif lain. Dia adalah dokter ajaib, jadi orang biasa seperti kita pasti tidak bisa menebak pikirannya. Wakil direktur bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Shen Qiang berkata, ayo lakukan apa yang dia katakan. Wakil direktur sangat khawatir dan berkata, Din, mohon berpikir 2 kali. Biaya untuk melakukan hal ini terlalu tinggi. Kami akan kehilangan banyak uang. Shen Qiang tersenyum dan berkata, kamu benar. Memang biayanya sangat mahal. Namun, keuntungan kami cukup untuk mendukungnya. Berita bahwa Dr. Li menyelamatkan orang-orang di rumah sakit kemarin telah menyebar ke seluruh CCT. Rumah sakit kami telah menjadi rumah sakit paling terkenal di Provinsi Iblis dalam semalam. Sejak kemarin, setidaknya ada 3.000 orang yang membuat janji dengan rumah sakit kami. Shen Qiang melanjutkan, saya meminta akuntan untuk menghitung. Biaya pendaftaran dan konsultasi minggu depan saja minimal 5 juta yuan. Jumlah ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani kami pikirkan di masa lalu. Tapi sekarang, tidak ada rumah sakit di seluruh provinsi iblis yang bisa menandingi kami. Setelah mendengar ini, wakil direktur tersenyum lebar. Din, kita mendapatkan jackpot. Tentu saja. Shen Qiang tersenyum dan mengangguk sambil berkata, ini baru permulaan. Rumah sakit kami akan menjadi semakin terkenal di masa depan. Saya yakin dalam waktu kurang dari setengah tahun, kami akan menjadi rumah sakit terbaik di Provinsi Iblis. Wakil direktur berkata dengan penuh semangat, ingat apa yang saya katakan sebelumnya. Tidak peduli permintaan apa yang dibuat Dr. Li, Anda harus menyetujuinya. Shen Qiang mengingatkannya lagi. Baiklah. Wakil direktur buru-buru mengangguk dan menjawab. Setelah meninggalkan kantor, wakil direktur mengadakan pertemuan dengan semua pimpinan tingkat tinggi dan memberitahu mereka bahwa mulai bulan ini dan seterusnya, gaji seluruh staf rumah sakit akan dinaikkan sebesar 50%, termasuk staf kantin dan petugas keamanan. Seluruh rumah sakit gempar. Dr. Li benar-benar bintang keberuntungan kami. Kami mendapat kenaikan gaji yang besar saat dia datang. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani saya impikan di masa lalu. Itu hebat. Dengan gaji tambahan ini, saya tidak perlu khawatir tentang cicilan rumah dan kredit mobil. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Dr. Li. Uang pertunangan istri anak saya akhirnya lunas. Semua orang berterima kasih kepada Jian Xing'er. Saat ini, di kantor, Jian Xing'er sedang duduk di sofa dan melihat pemandangan di luar jendela dengan bosan. Tiba-tiba ada ketukan di pintu kantor. Masuk, kata Jian Xing'er. Pintu kantor dibuka dan Kang Che masuk. Dr. Li, Anda sungguh mengesankan. Kang Che memandang Jian Xing'er dengan kagum. Wakil direktur baru saja mengadakan pertemuan untuk semua pimpinan dan mengumumkan bahwa dia akan menaikkan gaji setiap orang sebesar 50% mulai bulan ini dan seterusnya. Kini, kelompok kerja sedang gempar. Semua orang berterima kasih padamu. Mereka semua mengatakan bahwa kamu adalah bintang keberuntungan semua orang. Jian Xing'er tersenyum. Alasan dia mengajukan permintaan ini sebenarnya hanya untuk memberi pelajaran kepada wakil direktur. Dia tidak menyangka semuanya akan berjalan baik. Itu hanya ucapan biasa saja. Tidak perlu berterima kasih padaku. Jian Xing'er tersenyum sambil berkata. Kang Che tersenyum cerah dan berkata,
kata-katamu memecahkan masalah besar bagi semua orang. Kamu datang mencariku untuk membicarakan hal ini. Jian Xing'er bertanya. Kang Ce menggaruk kepalanya karena malu sambil berkata, saya sangat senang sampai-sampai saya hampir melupakan masalah penting. Dekan baru saja menghubungi saya dan mengatakan bahwa dia ingin mengundang Anda makan bersamanya. Jian Xing'er sedikit mengangkat alisnya. Dia hendak mencari Shen Qiang, tapi dia tidak berharap dia mengambil inisiatif untuk mencarinya. Pada pukul 23.30, Jian Xing'er keluar dari rumah sakit. Dia baru mengambil beberapa langkah ketika dia melihat Shen Qiang menunggunya di pinggir jalan. Saat Shen Qiang melihat Jian Xing'er, matanya yang awalnya licik langsung berbinar. Dokter Li, ayo pergi. Setelah Shen Qiang membuka pintu kursi penumpang depan, Jian Xing'er mengangguk sedikit dan masuk. Shen Qiang menginjak pedal gas dengan ringan dan menuju restoran terbaik di CCT. Jian Xing'er diam-diam mengamati Shen Qiang dari sudut matanya. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia mengenakan kemeja lengan panjang hari ini, jadi dia tidak bisa melihat apakah ada tato laba-laba di lengannya. Hanya dengan melihat tato laba-labanya dia dapat memastikan bahwa dia bukanlah pembunuh yang dia cari. Jika mereka berdua laki-laki, masalah ini akan mudah ditangani. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang wanita. Pria dan wanita tidak diperbolehkan menyentuh satu sama lain. Dia tidak mungkin membiarkannya melepas pakaiannya untuk memeriksa apakah ada tato laba-laba. Dokter Ilahili, Anda lulus dari sekolah kedokteran mana? Shen Qiang bertanya. Saya tidak bersekolah di sekolah kedokteran manapun. Semua kemampuan saya diajarkan kepada saya oleh seorang pensiunan dokter dewa. 11 Jian Xing'er mengatakan yang sebenarnya. Dia tahu bahwa Shen Qiang menanyakan identitasnya. Dia menggunakan nama palsu Li Si di rumah sakit. Siapapun yang punya otak pasti tahu bahwa Li Si pastilah nama palsu. Shen Qiang sangat berhati-hati dan tidak melanjutkan bertanya. Sebaliknya, dia berpura-pura tidak peduli dan mengubah topik pembicaraan. Dia mulai mendiskusikan pengetahuan medis lainnya dengan Jian Xing'er. Jian Xing'er menyadari bahwa Shen Qiang cukup mahir dalam bidang kedokteran. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di pintu masuk restoran. Tidak lama setelah resepsionis membawa mereka ke ruang pribadi, hidangan mulai disajikan. Saat Jian Xing'er melihat kemeja yang penuh dengan bahan-bahan mahal, dia tahu bahwa meja hidangan ini harganya setidaknya ratusan ribu. Dokter Li, izinkan saya bersulang untuk Anda. Shen Qiang mengangkat gelas anggurnya, dan Jian Xing'er juga mengangkat gelas anggurnya. Shen, apa hanya kita berdua hari ini? Akan sia-sia jika kita tidak bisa menghabiskan meja berisi anggur dan hidangan enak ini. Jian Xing'er dengan sengaja bertanya, ya, hanya kamu dan aku yang makan bersama hari ini. Saya memiliki sesuatu yang sangat penting untuk didiskusikan dengan Anda, jadi tidak nyaman bagi orang lain untuk hadir. Satu ekspresi Shen Qiang serius. Ah, benarkah? Aku ingin tahu apa yang begitu penting. Jian Xing'er berpura-pura sangat tertarik. Dokter Li, jujur saja. Aku ingin bekerja sama denganmu. Shen Qiang berkata dengan penuh semangat. Keterampilan medis Anda luar biasa, dan saya memiliki banyak sumber daya. Selama kita berdua bekerja sama, kita dapat melampaui semua rumah sakit di Provinsi Iblis dan mendapatkan uang yang tidak akan pernah diharapkan oleh orang biasa dalam hidup mereka. Din, kamu pasti bercanda. Saya bekerja di rumah sakit Anda sekarang. Ini setara dengan saya membantu Anda mendapatkan uang. Kalau soal kerja sama, menurutku tidak perlu. Itu perlu. Shen Qiang berkata, jika Anda bekerja di rumah sakit sekarang, Anda hanya bisa mendapatkan gaji 10 juta sebulan. Tetapi jika Anda bersedia bekerja sama dengan saya dapat memberi Anda setengah dari keuntungannya. Saya telah merencanakan model operasi rumah sakit di masa depan. Kedepannya, rumah sakit kami hanya akan dibuka untuk pejabat kelas atas. Mereka mempunyai kekuatan dan pengaruh. Jika kita memperlakukan mereka, kita tidak hanya dapat memperoleh banyak uang, tetapi kita juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk menjalin hubungan dengan para pejabat tinggi. Saya percaya bahwa dalam waktu kurang dari 5 tahun, rumah sakit kami pasti akan menjadi rumah sakit kelas atas paling terkenal di seluruh negeri. Shen Qiang tersenyum sepenuh hati.
Dokter Li, apakah Anda masih belum puas dengan kondisi ini? Ekspresi Jian Singer tidak berubah, tapi dia mencibir dalam hati. Sang Guanding benar. Ambisi Shen Qiang memang sangat besar. Kekuasaan dan uang bukanlah motif Anda yang sebenarnya. Jian Singer menatap Shen Qiang sambil berkata langsung, Tuan Shen, jika kamu memberitahuku motifmu yang sebenarnya. Sang Guanding telah menyelidiki informasi pribadi dan latar belakang Shen Qiang. Jadi Shen Qiang saat ini adalah buku terbuka bagi Jian Singer. Ketika dia mendengar ini, Shen Qiang tampak gelisah. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia akhirnya mengambil keputusan dan berkata, sebenarnya, ayah saya adalah ketua grup farmasi keluarga Shen. Pada titik ini, sedikit rasa malu muncul di wajah Shen Qiang. Tapi aku tidak pernah disukai oleh anggota klanku sejak aku masih muda. Karena saya adalah anak haram ayah saya tidak mempunyai status di keluarga Shen, apalagi hak suara apapun. Sejak usia muda, saya tahu bahwa hanya ketika saya sudah cukup kuat barulah mereka yang memandang rendah saya akan menyesalinya. Jian Singer mencibir dan bertanya, saya ingin membalas dendam dan menghancurkan keluarga Shen. Shen Qiang menghabiskan anggur di gelasnya dan terus berbicara tentang latar belakangnya. Ternyata ketika Shen Qiang berusia 5 tahun, dia secara pribadi melihat ibunya dibunuh secara paksa oleh keluarga Shen. Ayahnya, sebaliknya, jelas mengetahui semua hal kotor yang telah dilakukan keluarga Shen, tetapi dia tetap acuh tak acuh. Adapun Shen Qiang, dia telah dianiaya oleh keluarga Shen sejak dia masih muda. Itu semua berkat keberuntungannya dia bisa bertahan hingga sekarang. Shen Qiang telah menelan amarahnya dan merendahkan dirinya sehingga dia bisa membalaskan dendam ibunya suatu hari nanti. Latar belakang Shen Qiang sangat tragis. Jian Singer memandang Shen Qiang. Daun telinganya sudah mulai memerah karena terlalu banyak minum. Ketika Shen Qiang baru saja berbicara tentang masa kecilnya, dia tanpa sadar telah meminum banyak anggur. Dokter Li, jika Anda bersedia membantu saya, setelah balas dendam, saya bersedia memberikan semua yang saya miliki, termasuk diriku sendiri. Shen Qiang memandang Jian Singer dengan emosi yang tak terlukiskan. Sebelum Jian Singer dapat menjawab, pintu kamar pribadi tiba-tiba dibuka. Kemudian, seorang pria bertopeng hitam masuk. Pria itu memegang pisau pendek yang bersinar dengan cahaya dingin dan menusukkannya langsung ke dada Shen Qiang. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga tidak ada yang bisa bereaksi pada waktunya. Saat pisau pendek pria itu hendak menusuk dada Shen Qiang tiba-tiba meraih tangan pria yang memegang belati, mengambil botol anggur di atas meja, dan melemparkannya ke kepala pria itu. Pria bertopeng hitam itu juga sangat lincah. Jelas sekali bahwa dia adalah seorang seniman bela diri. Dia mundur selangkah dan dengan mudah menghindari botol anggur di tangan Shen Qiang. Siapa kamu? Mengapa kamu ingin membunuhku? Ekspresi Shen Qiang dingin ketika dia menatap pria di depannya. Tetapi pria itu tidak menjawab pertanyaan Shen Qiang. Dia hanya mengencangkan cengkeramannya pada pisau pendek di tangannya dan menikam Shen Qiang lagi. Tak lama kemudian, keduanya mulai berkelahi. Keterampilan Shen Qiang jauh lebih baik daripada pria itu. Setelah beberapa putaran, pria bertopeng hitam tidak dapat menahannya. Dia dipukul beberapa kali dan terluka. Pada akhirnya, dia hanya bisa melarikan diri melalui jendela dalam keadaan yang menyedihkan. Shen Qiang tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat Jian Singer. Dokter Li, apakah Anda baik-baik saja? 11 Jian Singer berpura-pura ketakutan dan linglung untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pria tadi mungkin dikirim oleh keluarga Shen untuk membunuhku. Saya telah melibatkan Anda hari ini. 1. Mata Shen Qiang mengungkapkan niat membunuh saat dia berkata, ini bukan pertama kalinya mereka melakukan ini. Aku hanya menjalani hidupku, tapi aku merusak pemandangan mereka. Jian Singer tidak mengatakan apapun. Shen Qiang sangat terampil sehingga kemungkinan besar dia adalah pembunuh yang dia cari. Sekarang, sepertinya dia adalah orang yang paling mencurigakan di seluruh rumah sakit. Tapi sekarang, ada hal terpenting lainnya yang perlu dikonfirmasi secara pribadi oleh Jian Singer. Itu adalah tato laba-laba.
Apakah Shen Qiang memiliki tato laba-laba di lengannya atau tidak itu sangat penting baginya. Shen, aku benar-benar tidak menyangka kamu begitu pandai bertarung. 11 Jian Xing'er berpura-pura terkejut. Saya telah mempelajari semua jenis pertarungan dan seni bela diri sejak saya masih sangat muda. Sebenarnya, aku terpaksa melakukannya karena itulah satu-satunya cara agar aku bisa selamat dari skema keluarga Shen. 11 senyuman pahit muncul di wajah Shen Qiang. Jian Xing'er tidak mengatakan apapun. Sekarang, Shen Qiang adalah yang paling mencurigakan. Selama dia terus mengawasinya, cepat atau lambat dia akan memiliki kesempatan untuk melihat apakah dia memiliki tato itu. Dr. Li, saya sungguh minta maaf atas hari ini. Anda ketakutan. Bukan, ini semua salahku. Satu Shen Qiang tampak menyesal dan bahkan membungkuk pada Jian Xing'er. Jangan terburu-buru menolak kerjasama tersebut. Hal ini bermanfaat bagi kami berdua. Saya harap Anda dapat mempertimbangkannya dengan hati-hati. Dengan itu, Shen Qiang berbalik dan keluar dari kamar pribadi. Saat Jian Xing'er melihat punggung Shen Qiang, dia menghela nafas pelan. Masa kecil Shen Qiang memang menyedihkan, tapi dia sama sekali tidak tertarik dengan latar belakangnya. Dia datang ke rumah sakit hanya untuk menemukan pembunuh itu dan dia mendekati Shen Qiang karena dia adalah orang yang paling mencurigakan saat ini. Jika dia benar-benar orang yang dia cari, dia pasti tidak akan berhati lembut. Dia pernah bersumpah bahwa selama dia masih hidup, setelah meninggalkan kafetaria, Jian Xing'er berencana naik taksi kembali ke villa. Saat itu, sebuah mobil tiba-tiba berhenti di depannya. Jian Xing'er menyadari bahwa itu adalah mobil Li Kun. Jian Xing'er melihat sekeliling dan setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, dia buru-buru membuka pintu mobil dan duduk di kursi penumpang depan. Saat dia membuka pintu mobil, dia mencium bau darah yang menyengat. Wajah Li Kun pucat saat dia duduk di kursi pengemudi. Tubuhnya penuh luka, dan mobilnya juga berlumuran darah. Pria bertopeng hitam tadi tidak lain adalah Li Kun. Jian Xing'er telah mengatur agar dia menguji keterampilan Shen Qiang. Aku akan mengobati lukamu dulu. Setelah Jian Xing'er selesai berbicara, dia mengeluarkan jarum perak dan menusukkannya ke titik akupuntur Li Kun. Saat jarum perak menusuk ke dalam dirinya, darah Li Kun berhenti secara ajaib. Di saat yang sama, rasa sakit yang hebat di tubuhnya berangsur-angsur mereda. Jian Xing'er memberi tahu Li Kun tentang resep lain, yang memiliki efek ajaib pada luka di tubuh Li Kun. Li Kun tahu bahwa resep yang diberikan Jian Xing'er kepadanya pasti sesuatu yang tidak dapat diperoleh orang lain dengan mudah, jadi dia menuliskannya di kertas kata demi kata. Belakangan, dia khawatir resepnya akan hilang, jadi dia menyembunyikannya begitu saja. Aku meremehkannya. Li Kun menghela nafas sambil berkata, Ketua, saya telah mempermalukanmu. Tidak ada yang memalukan. Kamu baru saja mempelajari teknik bertarung belum lama ini, jadi tidak mudah bagimu untuk bisa bertahan beberapa ronde dalam pertarungan dengannya, kata Jian Xing'er. Li Kun merasa sedikit sombong setelah menerima pujiannya. Jian Xing'er mengatakan yang sebenarnya. Jika Li Kun diasuh dengan baik, dia akan menjadi bakat yang menjanjikan. Setelah cederamu pulih, bantu aku melakukan sesuatu, kata Jian Xing'er. Ketua, saya tidak memerlukan penyembuhan untuk cedera kecil ini. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja padaku. Li Kun buru-buru berkata, temukan cara untuk membantuku mengetahui apakah Shen Qiang memiliki tato laba-laba di lengannya. Anda tidak bisa memberitahu siapapun. Apakah kamu mengerti? Jian Xing'er bertanya sambil menatap Li Kun. Mengerti. Jangan khawatir. Li Kun mengangguk, tapi detik berikutnya, dia menunjukkan ekspresi gelisah. Ketua, saya khawatir masalah ini tidak akan mudah ditangani. Li Kun berkata tanpa daya, anak itu terlalu terampil. Aku tidak bisa dekat dengannya sama sekali. Lagi pula, aku laki-laki, jadi aku tidak bisa melepas bajunya. Ini mungkin menimbulkan kecurigaan. Memang masalah ini memang sedikit merepotkan. Li Kun khawatir Jian Xing'er akan berpikir bahwa dia tidak berguna, jadi dia buru-buru menambahkan, Ketua, saya tidak mencari alasan untuk tidak melakukan ini.
Aku hanya takut aku tidak bisa melakukannya dengan baik, tapi jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Jian Xing'er mengangguk ringan. Ketua, identitas khusus apa yang dimiliki Shen Qiang? Dan apakah ada makna khusus di balik tato laba-laba? Li Kun bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak baik bagimu untuk mengetahui terlalu banyak. Jian Xing'er menatapnya dengan dingin. Hubungi saya segera setelah masalah ini selesai. Kata Jian Xing'er. Baiklah. Li Kun mengangguk berulang kali. Setelah Jian Xing'er mengingatkannya lagi, dia keluar dari mobil Li Kun, tetapi dia tidak langsung kembali ke villa. Sebaliknya, dia memanggil taksi dan bergegas ke perusahaan Tianmei. Liu Xiaohong akan membawa orang-orang dari Kamar Dagang Provinsi Iblis untuk menyelidiki perusahaan Tianmei besok, jadi Jian Xing'er berencana pergi ke perusahaan dan membuat persiapan terlebih dahulu. Kali ini, dia harus menghancurkan keluarga Liu sepenuhnya. Tidak perlu berhati lembut saat menghadapi mereka. Setengah jam kemudian, Jian Xing'er masuk ke aula lantai pertama perusahaan Tianmei. Berita bahwa Jian Xing'er adalah ketua perusahaan Tianmei telah lama menyebar dan bukan lagi rahasia. Perusahaan Tianmei telah menghentikan operasinya, sehingga perusahaan besar itu tampak terpencil. Hanya ada beberapa orang di meja depan. Ketika mereka melihat Jian Xing'er, mereka buru-buru bangkit dan menyapanya. Setelah dia tiba di kantor ketua, Jian Xing'er mengeluarkan ponselnya dan mengklik grup WeChat. Sejak dia menikah dengan keluarga Hou beberapa tahun yang lalu, grup WeChat ini telah diblokir olehnya dan tidak pernah dibuka lagi. Grup WeChat hanya berjumlah lebih dari 40 orang, namun semuanya merupakan tokoh terkemuka di berbagai provinsi. Jian Xing'er menelusuri anggota grup WeChat tetapi tidak dapat menemukan kandidat yang cocok. Masing-masing dari orang-orang ini mempunyai pengaruh besar di negara ini. Membiarkan mereka melangkah maju untuk menghadapi Liu Xiaohong sama dengan membunuh seekor semut dengan parang banteng. Itu terlalu boros. Saat Jian Xing'er ragu-ragu, ada ketukan di pintu kantor. Masuk, kata Jian Xing'er dengan keras. Begitu dia selesai berbicara, pintu kantor dibuka dan seorang wanita cantik masuk. Itu adalah Sun Yue. Ketua, ini adalah kontrak yang saya tanda tangani sesuai dengan instruksi Anda. Sun Yue menyerahkan kontrak itu dan tersenyum manis sambil berkata, kontrak ini berlaku selama 30 tahun. Perusahaan ini merupakan satu-satunya perusahaan yang masih memiliki hubungan kerjasama dengan Tianmei. Perusahaan lain menghindari kami sekarang. Jian Xing'er mengambil kontrak itu. Dia sangat penasaran dengan perusahaan mana itu. Ketika dia melihat nama perusahaannya, Jian Xing'er tersenyum. Itu sebenarnya adalah perusahaan Hou Jun. Bisakah kontraknya dibatalkan? Jian Xing'er bertanya. Setelah mendengar ini, Sun Yue tercengang. Ketua, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Kontrak sudah ditandatangani. Di masa depan, perusahaan Tianmei dan perusahaan Tuan Hou akan berada dalam situasi yang sama. Saat kontrak ini ditandatangani, menimbulkan keributan. Seluruh dunia bisnis menaruh banyak perhatian sekarang. Jika kita membatalkannya sekarang, reputasi Tianmei Corporation akan hancur. Sekalipun kami memiliki jaringan yang besar di belakang kami, saya khawatir Tianmei tidak akan mampu bertahan di dunia bisnis di masa depan, jelas Sun Yue.